Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delicious Priestess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, kita akan sama-sama mencari tahu apa yang mau disampaikan oleh malaikat pelindungmu saat ini. Tapi, sebelumnya perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, hasil dari pesan yang akan disampaikan nanti bisa resonate dan bisa juga tidak resonate. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau teman-teman belum subscribe, dan follow Instagram Delicious Priestess. Kalau misal di antara teman-teman nanti ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan Delicious Priestess, jangan lupa kalau sampai tanggal 30 Juni tahun 2020 ada beberapa opsi personal reading yang sedang diskon 25-50%. Teman-teman bisa cari tahu informasi lebih lanjut di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagram kode Priestess untuk cari kode promonya. Lalu, sekarang di depan mata kalian itu ada 6 opsi. Kalian bisa pilih mana yang menarik hati dan intuisi kalian. Kalian bisa tenangkan diri kalian sendiri dulu. Lalu pilih antara nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Kalian boleh ambil waktu atau pause video ini untuk menenangkan diri lalu memilih mana yang menarik menurut kalian. Kalian mungkin sering lihat aku buat video pakai kartu ini. Karena aku suka gambar-gambarnya juga dan aku suka pesan-pesannya. Semoga pesan yang nanti disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita mulai dari nomor 1. Akan aku bacakan pesannya ya. Hai kamu, ada perumpamaan-perumpamaan yang sering kita dengar, seperti beradalah di dunia ini, tapi jangan menjadi bagian dari dunia ini, atau kenakanlah dunia dengan longgar. Dan ini mungkin artinya kamu perlu untuk... Ini artinya orang-orang menyarankan kamu agar kamu tidak terlalu ikut campur atau terkoneksi dengan hidup. Maupun tidak terlalu melekat atau touch dengan suatu hasil-hasil tertentu dalam hidup. Jangan terlalu mengambil hati atas apapun yang terjadi di dunia ini secara personal. Karena kamu, faktanya adalah salah satu dari begitu banyak co-creators atau orang yang bisa menciptakan kembali di dunia ini untuk bermain-main. Dan kami memiliki banyak ide tentang bagaimana segala hal itu bisa berfungsi dan harus berfungsi. Bagaimana segala hal bisa bermain-main dan bisa menjadi hal yang terbaik untukmu. Ketahuilah bahwa hasil akhir itu tidak sepenting bagaimana pengalamanmu saat ini, kehadiranmu dalam hidupmu saat ini, dan pengalaman-pengalaman yang bisa kamu rasakan, serta bagaimana caramu mengizinkan dirimu mengalir dalam hidup. Ada kebebasan yang asli ketika kamu bisa mengetahui dan menerima hal ini. Jadi, apakah kamu bersedia untuk mengenakan atau menanggung dunia ini dengan sedikit lebih longgar? Atau kamu mungkin malah mengencangkan, mengeraskan jaket peganganmu, atau mengeraskan dirimu sendiri? Semuanya itu tergantung pilihanmu. Apapun yang terjadi, beranikanlah dirimu untuk tetap mencoba lagi agar kamu bisa hidup sebagaimana yang kamu inginkan sesuai takdirmu. Dan ketika tiba waktunya untukmu memanifestasikan harapanmu atau apapun yang kamu inginkan, janganlah khawatir tentang bagaimana atau bahkan tentang mengapa. Kami sudah mengurusnya. Segala hal itu akan berjalan sesuai dengan bagaimana seharusnya mereka berjalan. Semesta memiliki rencana. Kami sangat-sangat mencintaimu selalu dan selamanya. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 1, aku rasa malaikat pelindung teman-teman itu mau mengingatkan teman-teman untuk pertama-tama, first and foremost, let go of control issues. Lepaskan keinginanmu untuk lepaskan keinginan atau tendensi
atau kebiasaanmu untuk ingin mengontrol segala hal. Beranikan dirimu untuk berserah. Ikuti arusnya, ikuti prosesnya. Bermain dengan prosesnya. Izinkan dirimu untuk menikmati hidupmu, berada dalam prosesnya. Jangan terlalu fokus ke hasil. Nikmati prosesnya. Percaya bahwa pada akhirnya, selama kamu bisa berserah dan kamu mengizinkan dirimu untuk mengalir, semuanya akan baik-baik saja. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang poin nomor 1. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, comment, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagram Delusion Priestess. Kalau di antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan Delusion Priestess, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagram Delusion Priestess. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 2, akan aku bacakan pesannya ya. Hai kamu, kadang memberi adalah sesuatu hal yang luar biasa. Tapi, akan ada waktu di mana kamu mungkin menemukan dirimu terlalu banyak memberi. Sekarang, mungkin adalah waktu yang tepat untuk memeriksa kembali dan memperhatikan di mana kira-kira kamu bisa memotong aliran dari kelimpahan. Izinkan orang lain untuk memberi juga kepadamu, bahkan ketika kamu mungkin merasa bahwa kamu lebih nyaman bersikap lebih baik lagi, dan bersikap menjadi orang yang selalu memberi, orang yang selalu menyembuhkan, dan orang yang selalu menolong. Orang yang selalu berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Dalam seni kehidupan, kita mungkin melihat, terlalu sering melihat dari skill atau keahlian yang penting, di mana kita kadang mengabaikan keahlian yang penting, yaitu menerima dengan rasa syukur dan dengan elegan. Menerima dengan penuh rasa syukur, tanpa perlu merendahkan dirimu sendiri, atau tanpa perlu menolak agar dirimu bisa merasa rapuh juga, maupun tanpa ada rasa ingin membawa agenda-agenda atau rencana-rencana tertentu agar adanya keadilan, terhadap keadilan. Menerima mungkin penting, menerima itu ketika tindakan untuk menerima mungkin akan terasa sulit untuk beberapa orang. Mungkin kamu termasuk di dalamnya. Kamu sudah melakukan hal yang baik di dunia ini. Izinkan agar dunia ini juga memberikan kebaikan dan mendukungmu juga. Ketika kamu bisa melepaskan cerita-cerita lama yang mungkin membuatmu merasa bahwa kamu harus melakukan segala hal sendirian tanpa bantuan orang lain, izinkanlah dirimu untuk melepaskan kebiasaan tersebut. Izinkan agar sumurmu dan cawanmu bisa diisikan kembali juga oleh orang lain. Kami sangat-sangat mencintaimu. Sangat-sangat mencintaimu. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 2, aku rasa malaikat pelindung teman-teman itu mau bilang ke teman-teman bahwa first and foremost, kalian itu orang yang baik. Kalian orang yang sangat baik, kalian suka memberi, kalian suka berbagi, dan mungkin kalian itu tipe yang lebih suka memberi dibanding menerima. Tapi, supaya ada balance, supaya ada keseimbangan, kalian harus izinkan dirimu juga untuk menerima. Dan, aku rasa kalian perlu mengingatkan diri kalian agar, ya jangan terlalu baik sama orang lain, karena di luar sana, pasti akan ada orang-orang yang mungkin punya niat untuk memanfaatkan kamu. Ketika ada orang yang ingin memberikan kamu apapun dengan tulus, entah itu cinta, waktu, tenaga, materi, izinkan dirimu untuk menerima juga. Seperti yang aku sudah bilang, supaya energinya balance. Jangan merasa kamu harus ibaratnya pamrih atau balas budi dengan orang lain. Karena kamu sudah melakukan banyak kebaikan di dunia ini. Jangan takut untuk menerima. Izinkan dirimu juga untuk menerima. Izinkan orang lain untuk berbuat baik ke dirimu juga. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesan dan resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagram Delusion Priestess. Kalau di antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa kalau sampai tanggal 30 Juni ada kode promo yang bisa kalian gunakan kalau mau personal reading untuk beberapa opsi.
dengan diskon 25-50%. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Akan aku bacakan ya pesannya. Hai kamu, segala hal itu berada dalam pengaturan dan aturan semesta. Bahkan ketika ada konflik atau ada ketidakstabilan, ada aturan di situ. Dan kami selalu terpukau dengan hal ini. Bagimu, mungkin dalam pengalaman hidupmu, ada beberapa hal atau ada pengalaman yang mungkin terasa berantakan. Berantakan dalam pikiranmu, maupun dalam realita hidupmu secara fisik juga. Kamu perlu melepaskan dan membersihkan semua kotoran-kotoran tersebut. Entah itu terlalu banyak pikiran di pikiranmu, terlalu banyak what ifs, apakah mungkin, atau terlalu banyak pikiran-pikiran ketakutan terhadap masa lalu atau masa depan. Melainkan, cobalah untuk fokuskan dirimu ke masa kini. Bersihkan pikiranmu, bersihkan rumahmu, kosongkan pikiranmu, dan buanglah semua benda-benda yang mungkin bisa menceritakan hal-hal yang kurang nyaman lagi untukmu. Pilah dan pilih apa yang kamu miliki, perhatikan apa yang kamu miliki, sortir itu semua, bersihkan, dan organisirlah atau kelola mereka kembali. Kami ingin agar kamu memiliki tempat dan ruang untuk diisi kembali dengan hal-hal yang lebih baik. Semesta mencintai pembersihan diri, proses pembersihan. Dan itu bisa memberikan lebih banyak ruang untuk energi baru yang lebih cerdas, energi baru yang lebih brilian. Lepaskan semua hal yang sudah tidak cocok lagi dan tidak bisa melayani hidupmu lagi, lalu berikan perintah kepada apa yang mungkin masih bertahan. Lihatlah mereka dan ketahuilah bahwa mereka itu bernilai, hargai nilai mereka. Jiwamu itu butuh untuk dikelola dan diorganisir kembali, agar kamu bisa tetap terkoneksi kepada kami dan kepada semesta, serta bebas dari semua bentuk gangguan yang mungkin ada. Kamu sangat dicintai oleh banyak pihak, dan kami berharap kamu bisa mengetahuinya. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 3, aku rasa mungkin kalian itu masih suka entah itu nyimpan pikiran-pikiran lama, memori-memori lama, atau barang-barang lama yang sebenarnya sudah tidak cocok lagi untuk kamu pertahankan. Sama kayak kalau kita mau makan. Kalau piring kita masih kotor, kita nggak bisa makan kan? Kita harus membersihkan piring kita dulu sebelum kita makan. Begitu juga dalam hidup. Kalau diri kita masih punya memori yang buruk, kita masih punya ketakutan, kita masih punya kekhawatiran, atau lemari baju kita misalnya masih penuh dengan baju-baju lama yang sebenarnya sudah nggak muat lagi, kalau kita nggak membersihkan diri, kalau kita nggak decluttering, gimana caranya kita bisa memberikan ruang untuk hal baru masuk ke dalam cerita hidup kita? Aku rasa malaikat pelindung teman-teman mau mengingatkan teman-teman untuk decluttering dulu. Bersihkan diri kalian sendiri dulu. Bersihkan rumah kalian. Bersihkan diri dan tubuh itu, jiwa kita itu juga rumah. Rumah bagi diri kita. Terutama mungkin rumah in real life. Rumah asli. Bersihkan diri kalian. Bersihkan tempat tinggal kalian. Baik itu tubuh kalian, jiwa kalian, dan juga rumah tempat tinggal kalian. Agar kalian bisa ibaratnya menarik lebih banyak hal-hal yang lebih positif. Dan bisa membahagiakan kalian nantinya. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, comment, kasih aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau teman-teman belum subscribe, dan follow Instagram Delusion Priestess. Kalau di antara teman-teman ada yang nantinya tertarik untuk booking personal reading dengan Delusion Priestess, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa kalau sampai tanggal 30 Juni tahun 2020 ada kode promo yang bisa kalian gunakan kalau kalian mau personal reading untuk beberapa paket dengan diskon 25-50%. Informasi lebih lanjut ada di Instagram Delusion Priestess terkait kode promonya. Oke, karena nomor 3 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 4. Bagus ya gambarnya. Akan aku bacakan ya pesannya. Hai kamu, kami mengetahui bahwa segala hal di semesta ini, di alam semesta ini adalah sempurna, bahkan dalam semua bentuk ketidaksempurnaannya. Dan kami melihat semua ciptaan dari Tuhan dalam rasa kekaguman yang luar biasa. Segala hal itu unik, namun juga merupakan suatu bagian dari eksistensi, suatu kesatuan dari eksistensi. Tapi, dalam pengalaman hidup manusia itu mungkin akan sedikit berbeda dengan
apa yang kami alami di sini. Kamu mungkin memiliki standar-standar spesifik tentang apa yang kamu anggap sebagai ideal. Dan ini bukanlah hal yang bisa memberikan kamu yang terbaik atau melayani kehidupanmu secara maksimal saat ini. Jadi, tolong lupakan semua ide-ide atau pikiranmu tentang kesempurnaan dan beranikan dirimu untuk melihat melalui kacamata dan mata yang bisa mengizinkan agar segala hal itu bisa terjadi sebagaimana mereka terjadi, tanpa adanya penghakiman. Jangan menunggu untuk waktu yang tepat atau mood yang tepat untuk melakukan dan memulai sesuatu hal. Melainkan, cobalah untuk memasuki hidupmu dan menjalani hidupmu dengan semua ketidaksempurnaannya. Kamu itu tepat sebagaimana kamu harus hidup. Hidupmu itu terjadi sebagaimana mereka harus terjadi saat ini. Izinkan orang lain untuk menjadi siapa diri mereka sesungguhnya juga. Tidak sempurna dan manusia, kompleks maupun mudah. Itu bukanlah suatu hal yang bisa kita masalahkan atau perlu kita masalahkan. Itu tidak masalah. Karena akan selalu ada hal baru untuk ditemukan kembali dan dipelajari, untuk dialami dan untuk dicintai. Ketika kamu melepaskan kebutuhanmu untuk sebuah kesempurnaan atau sebuah hal yang kamu rasa ideal, kamu bisa menemukan harta karun yang sejati, harta karun yang sesungguhnya, yang pastinya akan lebih terasa berharga dan lebih menarik. Kami sangat mencintaimu. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 4, aku rasa mungkin kalian tipe yang sadar atau tidak sadar, kalian cukup perfeksionis. Dan malaikat pelindung kalian itu mau mengingatkan teman-teman bahwa kadang dalam hidup itu kita bisa berpikir apa yang kita rasa baik buat kita. Tapi Tuhan dan semesta lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang kita tidak bisa memaksakan, seringnya kita tidak bisa memaksakan kehendak. Kita tidak bisa memaksakan waktu kapan kita harus diberikan hal-hal tertentu. Waktu kapan kita harus sukses, waktu kapan kita harus dapat cinta dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memaksakan waktunya Tuhan. Kadang orang lain itu bisa ibaratnya memaksakan standar. Atau kita juga bisa terjebak dalam standar-standar sosial yang diciptakan oleh orang-orang dan kehidupan di sekitar kita. Dan malaikat pelindung kalian itu mau kalian untuk ibaratnya sekarang lepaskan semua standarmu, lepaskan semua ketakutanmu, lepaskan semua apa yang kamu rasa itu harus jadi sempurna. Izinkan dirimu juga untuk menjadi tidak sempurna. Karena di tengah ketidaksempurnaan akan ada banyak pelajaran, akan ada banyak makna kehidupan yang bisa kamu petik. Dan di tengah ketidaksempurnaan, itu artinya kita mengizinkan Tuhan, mengizinkan semesta untuk membuktikan keagungannya dan membuktikan kebaikannya dalam hidup kita. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 4. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, comment, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagram Relation Priestess. Kalau misalnya antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan Relation Priestess, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sampai akhir Juni tahun 2020, ada kode promo yang bisa kalian gunakan kalau kalian mau booking personal reading untuk beberapa paket dengan diskon 25-50%. Tapi slotnya terbatas. Karena nomor 4 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 5. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 5, akan aku bacakan ya pesannya. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 5, akan aku bacakan ya pesannya. Hai kamu, semua doa-doamu sudah didengar dan akan dicerminkan kembali kepadamu melalui dunia yang tidak terlihat. Bersyukurlah, hargailah dan pujilah segala hal sebelum mereka bisa termanifestasikan atau terjadi dalam hidupmu. Dan selalulah meminta untuk pemenuhan kebutuhan tertinggi. Ketika kamu meminta dan berharap, ketika kamu meminta dan mengemis, itu akan memberikanmu lebih banyak alasan untuk meminta dan mengemis. Melainkan, ketika kamu bisa membawa doamu dan keinginanmu, doa-doamu sebagai suatu persembahan yang suci, suatu kesaksian
terhadap imanmu kepada Yang Maha Kuasa, lakukanlah hal tersebut. Izinkan dirimu untuk membuka diri, dan izinkan semesta untuk bergerak melalui dirimu dan menenangkanmu. Tambahkan meditasi sebagai cara agar kamu bisa dikosongkan, supaya kamu bisa menerima lebih banyak dan diisi dengan lebih banyak inspirasi, kemenangan, kedamaian, pemahaman, dan kebahagiaan. Pada saat ini, doa-doamu itu sedang dijawab untuk kebutuhan tertinggi, baik hidupmu dan semua yang terkait, semua jiwa yang terkait, semua kehidupan yang terkait. Terkadang, apa yang kamu inginkan itu tidak bisa terjadi untukmu, dan doa-doamu itu akan dijawab melalui cara yang lebih mengejutkan. Pada saat ini, kami mendengarkan dengan sangat intens terhadap semua doa-doamu, dan kami ingin kamu mengetahui bahwa kebutuhanmu, kebutuhan tertinggimu, semua prioritasmu, itu adalah prioritas kami juga. Segalanya akan baik-baik saja. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 5, aku rasa malaikat pelindung kalian itu mau mengingatkan teman-teman bahwa ketika kalian berdoa atau ketika kalian mengharapkan sesuatu hal, pastikan bahwa doa dan harapan kalian itu kalian harapkan karena kalian punya niat dan tujuan yang positif. Kenapa kalian mendoakan dan mengharapkan hal tersebut? Jangan kayak misalnya kalian suka sama orang, kalian kagum sama orang, tapi orang itu sudah punya pasangan, terus kalian mengharapkan agar dia putus sama pasangannya, dia berakhir dengan pasangannya, lalu orang itu bisa jadi milik kamu. Itu doa yang baik atau tidak menurut kalian? Atau jangan karena kalian ingin jabatan, ingin suatu kesuksesan, lalu kalian mengharapkan kejatuhan orang lain agar kalian bisa menempati posisinya orang tersebut, bisa sukses seperti orang tersebut. Itu doa yang baik atau tidak? Kadang ada beberapa doa yang memang tidak bisa dijawab oleh Tuhan dan tidak bisa dijawab oleh semesta, bukan karena semesta dan Tuhan gak bisa kasih itu ke kita, tapi karena semesta dan Tuhan sudah tahu dan lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita dan apa yang memang berhak kita terima. Lalu, jangan berdoa atau meminta sesuatu hanya karena kita kekurangan. Kayak dibilang di kartu ini, ketika kamu meminta dan mengemis, itu ibaratnya vibrasinya itu kayak kita meminta sesuatu karena kita kekurangan sesuatu. Kayak yang selalu aku sering bilang, jangan meminta cinta hanya karena kita merasa kita butuh cinta. Tapi mintalah contohnya cinta hanya karena kita sadar kita sudah memiliki kapasitas yang lebih besar, kemampuan yang lebih besar untuk mencintai. Dan kita sadar apa yang kita berikan, cinta yang kita miliki itu nantinya bisa bermanfaat ketika kita berikan ke orang lain juga. Berdoalah dan memintalah agar apapun yang kamu minta nantinya bukan hanya bisa membahagiakan dirimu sendiri, bukan hanya bisa untuk bermanfaat buat dirimu sendiri, tapi juga bisa bermanfaat dan jadi berkat buat orang lain. Highest good, kepentingan banyak pihak, untuk kebutuhan banyak pihak yang terlibat di dalam hidupmu dan di sekitarmu. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 5. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagram Delusion Priestess. Kalau di antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan Delusion Priestess, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan, karena nomor 5 sudah, kalau di antara teman-teman nanti ada yang tertarik untuk booking personal reading, aku mau mengingatkan kalau sampai akhir Juni ada kode promo yang bisa kalian gunakan kalau kalian mau booking beberapa paket dengan diskon 25-50%. Well, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 6, yang terakhir. Akan aku bacakan ya pesannya. Hai kamu, ada keseimbangan antara beraktivitas dan beristirahat, mengalir dan berhenti. Kamu tidak bisa memiliki satu hal tanpa yang lainnya. Ketika kamu dihadapi dengan rintangan saat ini, satu-satunya cara yang perlu kamu lakukan dan yang terbaik adalah berserah. Dan jangan menolak. Cepat atau lambat, kamu bisa melihat sebagaimana ini akan sangat mudah untukmu mengalir dalam hidupmu di sekitarmu.
Sekarang adalah salah satu dari begitu banyak waktu di mana kamu harus percaya dengan aliran sungai kehidupanmu. Izinkan dirimu untuk mengalir dan mengikuti arusnya. Dan pada waktu yang tepat, bahkan lebih cepat dari apa yang kamu bayangkan, kamu bisa meraih apa yang diinginkan oleh hatimu, serta semua harapan-harapan yang sudah kamu usahakan. Percayalah dan ingatlah bahwa semesta akan selalu menjaga agar kepalamu tetap di atas air, dan akan membawamu berjalan sesuai arusnya. Ketika waktunya tiba untuk usaha yang lebih besar, kamu akan mengetahui dengan jelas kapan kamu perlu untuk menggerakkan semua otot-otot manifestingmu, agar kamu bisa bekerja lebih keras. Hal ini mungkin akan terasa sulit dan penuh rintangan untuk memahami dan master, untuk menguasai aliran dari siklus kehidupanmu. Tapi ketika kamu bisa mengembangkan bakatmu, keseimbangan akan menjadi milikmu, kekuatan akan menjadi milikmu, alirannya akan menjadi milikmu. Nikmati alirannya dan percayalah pada arusnya, karena kami juga berada di sini bersamamu dengan payung dan minuman untuk mendukungmu. Dan kami sudah tersenyum pada kesuksesanmu. Kami sangat-sangat mencintaimu. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 6, yang terakhir, aku rasa malaikat pelindung kalian itu mau mengingatkan teman-teman untuk pertama-tama, mungkin kalian tipe yang workaholic ya, atau sangat pekerja keras, atau kalian saat ini punya mimpi, punya harapan yang kamu mau banget mencapai mimpi dan harapan tersebut, tapi saking kamu maunya, kamu jadi ngerasa kayak kamu gak butuh istirahat. Padahal kamu butuh istirahat. Ada waktu dimana kita butuh untuk memaksimalkan energi dan tenaga kita untuk mengusahakan yang terbaik, tapi ada waktu kita juga butuh untuk istirahat. Ada waktu dimana kita harus berserah dan mengizinkan diri kita untuk mengalir, mengikuti waktunya Tuhan, mengikuti rencananya Tuhan. Ada waktu dimana kita mungkin hal terbaik yang perlu kita lakukan adalah berserah dan jangan menolak segala hal yang mungkin datang. Jangan menolak segala rintangan atau hambatan yang mungkin datang. Ikuti prosesnya. Izinkan dirimu untuk bermain dengan prosesnya. Percaya bahwa walaupun ada ombak, ada rintangan, ada arus yang kuat, Tuhan pasti akan menjaga agar kepala kita tidak tenggelam, agar kita tidak terpuruk. Semakin kamu menolak, what you resist persists. Apa yang kamu tolak itu yang akan terus bertahan. Ibaratnya kalau kamu menolak kesulitan, karena mindsetmu percaya bahwa kamu kesulitan, malah akan lebih banyak kesulitan yang datang ke dalam hidupmu. Tapi ketika kamu bisa berserah, itu artinya kamu semacam mengizinkan dirimu untuk dipimpin, dibimbing, dan dipandu oleh Tuhan dan semesta juga. Akan ada waktunya di mana kamu sadar kapan kamu harus bekerja lebih keras dan kapan kamu harus istirahat. Izinkan dirimu untuk istirahat dan mengalir. Karena semuanya akan baik-baik saja. Di depan sana, setelah semuanya ini berlalu, ada energi kesuksesan yang menanti teman-teman semuanya. Nikmati prosesnya. Izinkan dirimu untuk bermain dengan prosesnya. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 6 yang terakhir. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, comment, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagram Lesion Priestess. Kalau nanti di antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan Lesion Priestess, jangan lupa, kalau sampai akhir Juni 2020 ada kode promo yang bisa kalian gunakan. Kalau kalian mau booking beberapa paket personal reading dengan Lesion Priestess dan diskon 25-50%. Tapi slotnya terbatas dan hanya berlaku sampai akhir Juni 2020. Well, berarti itu semua untuk hasil pesan nomor 6. Karena nomor 6 sudah, berarti semuanya sudah dibacakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga pesannya bermanfaat. Bye-bye. God bless. I love you.